Oke, kita sekarang udah masuk podcast episode 9, teman-teman. Oke, kali ini kita tidak ada gimmick opening ya. Karena kreatif kita sudah mulai malas sepertinya nih teman-teman. Dan burnout. Ya, jadi kita sekarang langsung mau ngomongin tentang influencer marketing bersama teman kita yang sudah jauh-jauh dari Malang. Come here to Semarang, teman-teman. Panggil kita Cik. panggil Mindiu. Kamir Mindiu. Iya, langsung duduk ya. Mau berdiri dulu, ini mau catwalk muter. Duduk dulu. Tuing. Oke. Ini dia teman kita dari Malang jauh-jauh ke Semarang buat apa? Yes. Buat konten, buat podcast. Buat ngoceh aja. Iya, buat ngozeh. Oh, Kenalan dulu dong, teman-teman. Boleh. Oke. Silakan. Kenalin teman-teman, namaku Mindiu. Tapi nama aslinya bukan Mindiu. Oh iya. Siapa tuh? Manda. Oh. Kenapa jadi Mindiu? Iya, kenapa Mindiu? Sebenarnya nama Mindiu itu berawal dari nama second account. Oh. Kenapa saya kalau lo ter-reveal gitu tiba-tiba? Sangat-sangat Gen Z. Atau Benar. merasa kayak, menjual nih nama Mindiu. Enggak, sebenarnya kan pertama kali ngonten itu dari TikTok. Nah, TikTok itu nama akun TikTok aku itu Mindiu. Jadi ya udah deh sampai Itu second account TikTok? Iya. Oh my god. Berawal dari second account TikTok. Second account di TikTok. Dari second account menjadi influencer. Enggak, tapi second account di TikTok buat apa ya? Nge-stalker orang. Biasanya kalau cewek tuh buat ini gak sih? Kayak draft-draft gitu gak sih? Join tren-tren konten itu. Draft yang Tapi terposting. malu, jadi di second account Teman-teman. aja gitu. Tapi itu gara-gara lo update-update jadinya tiba-tiba ada yang FYP. Bener. Oh. Jadi awal-awal cuman konten Jadi kayak- random kan. Dari kerandoman itu tiba-tiba kayak, ternyata gue punya aura star guys. Gitu second Aku account adalah si Mindiu. tiktokers Ya. gitu. Nah itu berarti dari abis lu FYP, FYP. itu lu ngerasa langsung kayak star syndrome, oke gue harus jadi influencer atau kayak flow dulu aja, kayak biasa dulu aja. Enggak sih, jadi sebenarnya pertama awal konten itu gara-gara ceritain waktu itu aku masih semester 5 kan. Oh. Nah semester 5 aku ceritain, oh aku ini semester 5 tapi udah bisa kerja. Sekarang semester berapa? Ternyata semester 5,5. Sebentar ya, gitu perjalanannya pendek. Belum ada setahun. Sekarang udah ninggal wisuda. Kita diundang nggak? Lo Soalnya siapa kalau jauh-jauh ya? ke Malang. Lo siapa? Aku suka ke Malang. Oh suka ke Malang? Iya. Kasih dulu yang malu. Ya gitu dong. Ayo. Gimana? Jadi tadi semester 5 kayak gue viral nih guys gitu kan. Enggak sih, belum ngerasa gitu, belum banget. Jadi kan dari situ tuh ada satu video. Jujur aja nggak apa-apa kok. Sebenarnya ada potensi ke sana kan. Oke. Tapi ya udahlah sadarin satu video FYP dari situ. Ya udah nih, oh ada potensi nih, kenapa enggak aku bikin seriusin aja konten soal marketing dulu. Nah, first account-nya gimana? Enggak ada. First account-nya gimana? Lah gimana ada second account tapi nggak ada first account? Jatuhnya second account. Iya makanya. Iya sih. Tapi kan kalau juga ya. TikTok kan nggak seformal Instagram kan. Oh iya sih. Iya. Jadi dulu ya udah main-main aja di Udah TikTok. dihapus first account-nya. Apa first account-nya menjadi second account sekarang? Tapi kalau di TikTok nggak ada ini sih. Cuman emang gimana sih kalau TikTok kan nggak ada yang Apa tuh? serius-serius Iya kan. sih. Jadi kayak langsung Kalau Ya, iseng-iseng buat aja fun, gitu lah ya. buat fun. Beda kalau Instagram kan. Berarti itu salah satu inian lu ya, pakai motivation. Yes. Nah, apa yang memotivasi kamu tuh buat mulai ngonten jadi influencer marketing gitu kayak sekarang? mau serius apa bercanda nih? Kamu mau seriusin aku? Nggak sih, karena kalau dilihat kan mungkin influencer bisa menghasilkan duit dari endorsement aja lah ya. Yes. Tapi jauh dari itu sebenarnya untuk konten itu juga bisa dibilang sebagai investasi buat ke depan sih. Karena aku sadar sih kalau potensi kita main di content creator, kita dapat personal branding itu jatuhnya meluas ke prospek segala arah gitu loh. Oh, iya Entah dari sih. income, relasi, Bener-bener. apapun itu datangnya lebih cepat daripada kalau kita nggak branding di Dan juga sosmed privilege gitu. nggak sih? Privilege Iya kalau- sih, bener-bener. Nah itu start awal kontennya kapan? Tadi kan semester 5, tapi semester 5 tuh kapan? Semester Karena kan 5. ada nih teman-teman di sini yang semester 5-nya 3 kali. Gitu kan? Aduh. It could happen, Maksud bro. lo kita nggak lulus. Gue gak ngomong gitu, mungkin lu obses terhadap angka 5 keren gitu. Itu tahun Mending kapan? gua skip.
Jadi September 2023 Tuh kan, masih setahun yang lalu. Baru di cuy. TikTok iya. Ini perjalanan belum begitu panjang tapi udah melejit ya teman-teman. Iya. Luar biasa. Bisa. Tapi sebelumnya di kampus emang udah jadi famous Oh, apa enggak. kayak main kupu-kupu aja Yakin? gitu? Cuman ikut aktif organisasi aja dulu waktu kuliah. Oh, iya. Kalau aktif organisasi gitu tetap terkenal kan? Kayak Biasanya jadi ini nggak sih kayak kating-katingnya, himpunan ini. kating-kating gitu. yang punya pemuja rahasia gitu Aduh. loh kayak. Iya, lu pernah dapat surat itu? Lu pikir masih 90-an Kamindio. tahunnya? Kamindio. Masih pakai Kamindio belum surat. sih, belum ya berarti ya? Belum, orang-orang masih taunya Manda. Oh, Kamanda, aku penggemar rahasia Aduh, kamu. inisial I. Iya, gitu. Lu pernah digituin nggak? Zaman-zaman LO dulu waktu ospekin maba. Jadi Tuh kayak kan, pada bener kelas itu kan? Incaran maba cuy. Himpunan-himpunan gitu lo kayak aktif pernah jadi speaker-speaker gitu juga nggak? Kayak Kalau waktu omongan gua tuh berdaging guys gitu. Aduh, Kayak, nggak ada yang percaya dulu sama anak Daging apa? Daging Yakin. onta. Serius, jadi dulu itu aku cuman mentok itu jadi moderator. Oh. Moderator yang audiensnya itu nggak sampai berapa ya, cuman moderator lomba gitu. Jadi nggak sampai yang audiensnya atas 50 itu nggak ada. Tapi kan moderator juga punya skill. Iya, terus Nggak juga sembarangan pasti ada ngomong, kayak orang-orang yang, ih ini guys." moderatornya siapa nih, cakep banget, Iya, idenya apa ya, parah, Cie, gitu. Digituin nggak penggemar rahasia lagi jangan. Banyak tuh penggemar rahasianya takut Artis dengan tuh. rahasia-rahasiaan. Moderator gitu lu langsung ditunjuk apa lu ada proses belajarnya dulu atau kayak Iya, pasti bakat? sih. Enggak sih, dulu itu kan kalau di himpunan itu pasti ada sistem yang pertama dipilih dulu, terus ada latihan kan. Semisal pastilah ada beberapa 2 bulan atau enggak 3 bulan buat latihan moderator itu. Jadi enggak, ya emang harus bener-bener latihan dulu gitu. Berapa lama tuh latihannya? Apa cuma semalam doang kayak? Aduh, nggak mungkin Gua sih. mah Roro Jonggrang sehari semalam Pasti beda banget ya, kayak dari gitu. awal-awal jadi moderator sama terakhir jadi moderator kayak beda banget ya Beda prosesnya, banget sih. kerasa. Karena, dulu itu bener-bener setiap kata, setiap sesi itu bener-bener ada template-nya gitu. Oh iya Jadi sih. sekarang ya Template udah. ngomong. Ada. Iya, Oh, yang kayak gini ya, ada kayak- contekan gitu loh. Nah, kan ini Kalau layar, kalau ini MC ada ini kalau MC contekannya. kayak gini, kata-kata MC template adalah kayak bener banget. Bener banget teman-teman. Template bener banget, banget. teman-teman. Kalau aku ini kalau yang milenial, kalau aku bilang halo kalian bilang hai ya. Iya. Kalau dulu kan kayak gitu kan. Iya, kalau template, tepuk template. semangat. Nah, template. Template lu gimana dulu? Iya, ada nggak ciri Lu khasnya ada template- gitu, template kayak ciri khas gitu yang nggak sering sih banget moderator? diomongin tiap moderatorin. Apa yang tadi kalau aku bilang hai, kalian bilang halo ya? Iya, kayak Oh, kalau aku dulu selamat pagi pagi-pagi luar biasa. Oh, Itu kan template banget pasti ada di setiap webinar atau Bener. Semangat Nih. pagi. gue dapet info lu punya komunitas Mintalk tuh. Kenapa lu punya komunitas itu? Kayak Jadi- apakah lu mau punya kayak gue harus punya pengikut yang banyak Iya. nurut sama gue tunduk gitu kan kayak Menghindar tunduk aja. kepada gua Mintalk ini kayak itu lu sebenarnya buat apa sih fungsinya kayak syaratnya gimana gitu? Jadi sebenarnya fun fact berdirinya Mintalk ini pas aku ulang tahun kemarin 26 Happy Juni. birthday. baru banget. 26 Juni kemarin itu. Ih, tanggalnya Iya. sama kayak gue. Lu Cancer 26 gang Juni. berarti. Tapi gue Mei. Apaan sih nggak jelas? Enggak ada. Jadi awalnya itu karena memang pingin lah setiap aku ultah itu ada Yang ngucapin. Ya Iya. gitu, maksudnya biar tiap ada aku itu selalu bikin apa nih yang baru. Oh, ada gebrakan. gebrakan. Tiap tahunnya. Iya. Jadi dari situ aku mulai kan. Kebanyakan teman-teman yang DM itu, Kak mau dong kayak ajarin ini. Banyak banget yang tanya daripada aku bales secara personal DM itu kan nggak efektif lah ya. Iya, Kenapa benar. nggak aku bikin komunitas yang memang setiap 1 bulan sekali aku adain webinar itu gratis buat mereka. Oh. Keren ya? Kalau gue ada yang nge-DM kayak, Kak mau dong ngajarin, bayar! Kepo lu. Aja gratis. Kalau gua kepo. Belajar nih gue belajar. Males ngetik bayar, gue gitu. VN aja. Itu komunitasnya udah berapa Iya. orang? Anggotanya kan berapa? Kalau di Telegram sejauh ini udah 1.600. Tapi ya itu cuman kita aktifnya sebulan sekali buat bikin webinar itu. Bisa tuh bikin PT. Itu 1.000. Ya, kayak PT pegawai pabrik garment 1.000. baju, Iya pabrik kan? baju ya. 1.600 pernah lu temuin kayak tatap muka gitu nggak? Ada meeting Kayak Enggak ini fan sih. meet. Buset. Fan meet bersama Artis ketua Korea lu. Mintalk gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di komunitas aku ini kan bener-bener random ya, semua orang itu bisa ikut. Nah, untuk pertama kalinya ini kan Mintalk udah ketiga, terakhir kemarin itu sama Nutrisari. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Oke, sama Boleh. brand Nutrisari kemarin. Jadi kayak habis launching varian rasa baru mereka, kita kolaborasi bikin
webinar. Jadi hybrid gitu, ada offline ada online. Terus selesai webinar minum nutrisari seger. Emang iya bener, ada sesi itu. Seru banget ya webinarnya minum nutrisari. Tapi syarat buat ikutan si komunitas itu gimana? Gak ada syarat, kalau kalian tahu ya udah langsung join. Tinggal join aja nggak sih kalau Telegram langsung gitu? segitu? Iya. Kalian Terus kalau misalnya gue join terus gue acak-acak gitu. kata gimana tuh? Itu lu cuma bisa ngeliat doang nggak sih? Apa bisa interaksi juga sama teman-teman di situ? Bisa di tele tuh benar-benar kayak grup Bisa gitu. chatting-chattingan berarti. Oh, kayak grup Bisa, WhatsApp kayak gitu. grup. Cuy. Gitu. Seru banget. Gue kira cuma satu arah gitu loh. Iya, kayak dia cuman ngomong, gue ketua iya. mentor yang boleh ngomong di sini. Gue kira Buset kayak gitu. artis lu. Kan punya ini ya, mana kayak wibawa sebagai pemimpin. Enggak sih, lu Semua gak kelihatan ada buruk. pemimpin. Tapi sebelum jadi influencer kayak sekarang tuh, dulu emang ada kerja di bidang marketing gitu, apa emang belajar sendiri apa pernah? Jadi kenapa aku di marketing itu kan dari SMA udah all shopan lah ya. Nah dari situ aku udah main Instagram advertising. Dari situ otodidak lah. Oh, otodidak. Kita juga dari SMA all shopan kan, beli. Beli, kita juga Bagian all beli, shopan loh. bagian ojek. Iya. Nah, kita adalah target advertising yang tadi. Kayak gitu. Jadi kakaknya beli ya kemarin. Iya. Produk apa? Produknya apa aja jualannya? Yang mana nih? Dulu yang waktu SMA itu tas lokal Ini gitu. tahun berapa ya semuanya ya? Aduh, 2000 berapa ya? 17. 19 20 Oh, kayaknya, sebelum Covid kayaknya. Iya. Tas apa tuh? Tas. Tas. Tas lokal. Benar-benar yang emang harga mahasiswa Buat gitu under cewek-cewek 100, gitu. iya. Oh, emang targetnya buat anak buat anak sekolahan gitu. Cuman mainnya juga ke reseller gitu. Nah itu kayak belajar yang advertising tadi, itu otodidaknya dari Google doang gitu, kayak Iya, baca. YouTube. Nggak ada kayak misalnya ikutan kelas kayak Mintok Nggak tadi ada. misalnya gitu. Dia langsung praktek sistemnya. Iya, Bro. belajar Ih, di keren banget. Nah, Emang niat, kalau itu kan coy. udah dari SMA kan. Nah kalau sekarang kayak lu pernah nggak bikin campaign apa yang lu handle sekarang nih? Itu Terus? yang bener-bener paling yang wow. Oh iya. Kalau itu Wow. kemarin tahun kemarin sih waktu itu aku jadi marketing di F&B salah satu di Kota Malang. Oh, iya? Itu fun fact-nya budgetnya cuma 2 juta kan. Yes. Nah, terus habis itu bisa goal sampai 300 juta aku nerapin campaign viral marketing. Gila. Dapat bonus langsung gede nggak sih? Kayak Dear Jauh Company banget gitu kan. ya. Dear Iya, Company kayak dengan gitu. budget 2 juta sih memberikan omset dapat bonus. Nah itu kayak viral marketing itu maksudnya kayak gimana tuh? Jadi dulu itu aku kan TikTok dulu itu kan nggak sebanter sekarang ya. Dulu itu banyak influencer yang masih mau dibilang buat barter. Nah dulu kan kalau di TikTok algoritmanya itu kan followers itu nggak terpengaruh Iya. buat Kayak algoritma orang IYP follower kan. 100 bisa aja dia nonton 1 juta. 1 juta. Iya. Nah kebetulan itu aku apa ya 6 atau 8 KOL Surabaya karena emang meskipun base-nya di Malang tapi yang spend money paling gede itu orang Surabaya. Jadi setiap kali satu kali stroke itu bisa 500.000 ke atas gitu. Oh. Jadi aku targetkan memang orang Surabaya 8 KOL atau 6 KOL di itu aku bikin campaign dengan hook yang sama, dengan pola yang sama, dengan posting di waktu yang sama ya udah jadi viral semua itu. Keren ya strategi. The Iya, best. Orang dalam bener-bener. kan kenal ya orang dalam. Jadi kayak, tolong viralin yang Bestie. ini, tolong viralin yang ini naikin please gitu. Itu belajar dari mana tiba-tiba ada kayak viral marketing gitu? Belajarnya kayak Apa ya kepikiran dulu viral itu marketing. di TikTok itu kan sebenarnya udah banyak ya edukasi soal Oh marketing iya, marketing iya, kayak gitu. cari-cari gitu ya. Jadi aku itu suka dari dulu itu lihat apapun, oh bisa nih kenapa nggak aku langsung praktekin di tempat aku kerja gitu. Dan fun fact-nya dulu juga kan aku pernah jadi KOL spesialis kan sebelum jadi F&B itu dulu kan handle KOL. Aku dulu handle KOL itu ya udah setauku aja. Oh ternyata ada ilmu sendiri nih KOL marketing kayak KOL itu gimana handle-nya. Dari situ aku belajar. Oh ya udah deh samping aja jadi KOL spesialis juga. Keren gitu. banget. Iya sekarang dia influencernya dia keluarnya. Iya, Hire me multi dong, talent aku banget ya. I can make everything viral. Kayak gue bisa bikin 8 KOL jadi viral kayak me, myself gitu kan langsung kayak nih viral, parah. Yes, nah boleh dong kayak selama ini pakai teknik marketingnya tuh yang kayak gimana sih? Mungkin bisa dikasih spill tipis-tipis. Implementasiin Iya, kali ya kayak biar campaign-nya buat gue promoin bisa produk Tri juga. nyontak, nyontek juga nih buat promosiin Tri gitu loh ceritanya. Kalau sekarang menurutku Tuh, marketing misalnya produk Trinya misalnya kayak jaringan Tri misalnya yang udah hemat dan cepat. Hooknya apa tuh? jaringan Tri yang mudah dan cepat. Jadi kalau itu soft selling sih. Gimana? Jadi soft selling. Kita lihat yang harus viral.
Pressure. Jadi Parah. anggap aja sekarang aku lagi ngevlog ya, maksudnya daily pertama kali nih, first time pertama kali aku keluar kota bareng ke Indosat. Ternyata di tengah perjalanan itu kan susah sinyal, ya. Tapi aku pakai Tri, bisa dong. Yang lain pada hilang Jadi- sendiri. Iya. Kamu sendiri bisa buka. Tapi emang iya sosmed. jaringan Tri emang udah cepet banget guys, Yes, sampai ke sampai pelosok-pelosok. Terus Jadi kalau misalnya kayak pulau-pulau lain juga kayak dapet itu kayak sampai. 2 bulan lalu di kalau salah gue ke Malang. Itu kan gue main kayak gunung ke gunung kan kalau di Malang. Pantai kan. juga? Pantai Keren juga lu. ada, cuman kemarin gue explore kayak gunung ke gunung. Itu jaringan gue kayak the best banget guys. Iya, di saat orang di gunung mainan batu nggak ada sinyal ya, lu bisa main HP gitu. Iya, gue bisa Keren update-update sih. langsung Emang real time teman-teman. pindah Tri, apalagi anak gunung, ayo lu pindah Tri sekarang biar di atas puncak gunung lu bisa main internet, Iya, nggak dan- main batu. Dan gue juga nggak ini apa speed test langsung. Oh, Kan iya? biasanya kan suka ada orang yang kayak sinyalnya penuh, tapi ternyata pas di speed test kayak kurang gitu. Gue pas nge-speed test tuh beneran Berapa tuh? oke. Gue dapat di 40 Mbps deh kalau nggak Serius? salah. Iya di gunung. Ini seriusan. Wih deh, Ini serius. Ini serius guys, gue nggak bercanda nih. Iya, udah kayak lagi mejeng di tower. Banyak Tapi banget iya ininya. betulan, gue nggak bohong, beneran deh. Tapi gimana, balik lagi, back to the topic. Gimana caranya kamu manfaatin fitur di sosmed buat naikin engagement kamu? Apakah itu secara soft selling kayak tadi, apa ada beberapa yang hard selling gitu? Jadi aku bagi sih, kalau emang buat orang kasarannya follower setia lah ya, itu karena aku kasih konten edukasi. Tapi biar viral naiknya cepet, engagementnya naik, itu aku yang join the trend. Kayak semisal kayak iya. aku bisa nih kayak Kaluna tabungan 300 Tahu. juta. Nah, itu kan juga join the trend kan. Aku harus ngikutin setiap tren-tren itu, aku ATM sesuai sama niche aku. Jadi gitu sih. Kalau kita kalau mau viral kita bikin masalah sih. kalau Yes, nanti kita Kita bikin bikin ribut gitu bikin kan, keributan kayak di Twitter. cari orang siapa berantem Cepet sih itu. viral langsung kan naik. Ya udah belum 4 jam like-nya udah beribu-ribu, itu lumayan engagement, Iya. bro. Nah, kayak sekarang kan lu tadi ngasih konten edukasi, terus kayak punya jualan produk digitalnya, terus bisa tap in ke yang tadi bisa kayak Kaluna kayak gitu-gitu kan ada ini lah ya relasi korelasi dengan konten lu yang si Excel kayak gitu-gitunya. Nah, itu tuh lu sebagai marketing influencer marketing ini kayak udah ngerti duluan kah atau sebenarnya kayak meraba-raba dulu awal-awal? Kayak tren error dulu. Jadi gini kayak Dan ngeraba kamera lampu, kayak mati lampu ya. Sebenarnya itu udah dari sekarang kan lagi viral lah ya terkait produk digital. Nah itu ada temen aku yang udah dia achieve gede dulu, jadi dapat 3 digit lah mereka dari produk digital itu. Dan dari situ aku belajar lah ke dia kan juga buka private class lah ya caranya. Ya udah aku dari situ, oh sistemnya kayak gini. Ya udah dari situ aku belajar langsung apa nih produk yang sesuai sama market aku. Karena aku bahasnya soal marketing, ya udah sesimpel. Tadi tuh ada tip yang tanya, Kak, jual konten template content plan gak sih? Oh iya. Nah, itu. Jadi aku emang jual produk yang memang sesuai sama niche account aku dulu. dan sesuai dengan kebutuhan followers lu ya. Bener. Makanya relate dan Iya, banyak yang butuh berarti juga. awalnya emang dia ada belajar dulu kan tadi kan. Riset dikit juga lah ya. Iya, Jadi dia ikutan yang ke bener-bener. teman-temannya itu. Nah, selama jual produk digital kayak gitu, itu penghasilannya tuh mencukupi apa gimana? Lu nggak denger tadi itu cukup banget sampai 3 digit. Kurang sih. Kurang. Iya. 1 M. Gue yang orang yang konsumtif tiap hari check out tuh kurang masih. Apalagi gue check out makanan online kayak gitu sampai sehari bisa. Tapi 3 digit tadi nggak mungkin langsung di awal langsung kayak 3 digit dong. Pasti ada dong. Nggak mungkin lah, ada proses step-nya. gitu kan. Kalau langsung 3 juta itu Awalnya- dipertanyakan sindrom gila ntar. sih. Duitnya dari mana cepet itu gila. Itu langsung sih kayak orang pajak ngeliatin. Nih mindeu tiba-tiba ATM-nya. Ini gimana nih? Nah, itu kayak tadi kan itu kan udah pasti lah ya tadi sampai 3 digit, tapi kayak apakah 3 digit itu kayak bisa didapatkan dalam waktu setahun atau kayak ya you have to struggle yang more than orang yang kerja 9 to 5 gitu nggak sih? Itu semua itu sebenarnya kalau main di produk digital itu tergantung kita sih effortnya sejauh mana. Nah kalau temanku kemarin 3 digit itu 2 atau 3 bulan gitu dia. Hah? Cepet banget. Gue pikir kayak perlu setahun 2 tahun Nggak, lah ya dia kayak sampai 3 berproses gitu. Ini beneran naik gini ya? Iya langsung gitu. Karena dia tahu potensi prospek dan tahu sistemnya Keren sih, pinter the best itu. ya. Kalau dari lu sendiri itu berapa lama kira-kira buat kayak
look at me gitu. Iya kayak gitu kayak sekarang. kayak- Aku belum sampai 3 digit itu. Mepet kan? Prosesnya berapa lama kira-kira dari awal? Setidaknya kan kayak ini udah more than kerja kayak kerja corporate gitu nggak sih berarti? Tapi effortnya lebih ya berarti? Tapi fleksibel sih kalau corporate kan 9 to 5 ya. 9 to 5. Iya, Ini kita, fleksibel tuh terserah berarti kayak dari 9 to 9 to 9 to 9 ya, nggak sih. Kadang kelar-kelar. cuman 3 jam doang sehari bisa sih. Oh, enak banget. Berarti ya pengen Kadang 3 beda jam mood sehari, ya tapi gitu. kerjanya ini ya Senin sampai Sabtu. Sampai yang, Minggu. Iya, Terus sampai Minggu, full minggu. natep layar. Yang 3 jam cuma di hari Minggu, sisanya full seharian. Nah, back to the topic lagi nih ya. Kamu kayak gini tuh terinspirasi dari siapa sih jual-jual produk digital kayak gini tuh template-template Inspirasi gini? dari temanku yang 3 bulan 3 digit sih. Emang Siapa yang nggak mau? Iya, kan siapa yang nggak mau, betul. Siapa yang gila nggak mau dalam 3 digit? kurang dari setahun loh udah dapet 3 digit gila. Lu pas tahu temen lu jalan kayak produk 3 digit itu langsung ini gak kayak ya lah gue udah jualan tas tapi kok gue gak 3 digit Ajarin dia gua, sama lu jualan template dia sampai 3 digit gitu. Bener, mana gak perlu packing. Iya Lain-lain kan? dia kayak ya udah anjir kok bisa ya gue harus bisa. Tapi itu bisa dicuri orang nggak? Nah itu resikonya pasti ada. Iya kan, misalnya kayak di gue beli, copy-paste, terus jual kayak orang. gue jual lagi. Nah gitu. itu. Bisa Emang kan? Bisa, resikonya di situ memang. Terus gimana cara kayak buat ngamanin itu produk supaya nggak diambil sama orang lain? Itu kita kasih kayak watermark gitulah. Oh, Kasarnya ada kalau watermarknya. jadi kayak semisal aku jual konten plan apa, di situ ada kayak by Mindio atau apapun itu. Tapi namanya juga zaman sekarang ya bisa diedit. Diakalin Jadi lagi ya ya. emang Berarti itu minusnya. Udah kalau di kayak produk ini aja udah digital. kayak ya udah deh ikhlas kalau misalnya emang ada orang Ya mau udah, jahat. rezeki nggak kemana deh. Iya sih. bener. Betul. Nah itu kayak lu gimana cara belajar nyusun template-nya? Karena kan template digital nggak cuman satu dua harus terus ikutin kelar tren kan. juga kan. Itu kan ada banyak kan pasti kan dari konten plan aja mungkin lu punya konten yang masing-masing kategori bisa beda kan kayak gitu. Itu kayak gimana tuh belajarnya? Dan karena konten plan itu aku kan udah lama ya main di dunia sosial media. Jadi sebelum aku jadi kreator, itu aku juga F&B itu handle sosial medianya. Sebelum itu juga handle beberapa brand-brand gitulah. Jadi dari situ aku kan udah ada template sebelumnya nih dari yang aku kerjain. Jadi dari situ aku udah ketemu polanya. Tapi ya juga tetap update terus kan Ya, update sesuai ya. sekarang gitu. Yang penting polanya itu sama, formulanya sama. Itu update-nya berapa bulan sekali? Kayak ada ini nih Template template baru. 2.1 ada gitu nggak? Aduh. Ada yang mau beli lagi nggak teman-teman Abis gitu? ini mau update konten plan pro gitu. Tuh kan. Iya. Ada abis Itu ini. yang pro gimana maksudnya? Iya bedanya apa? Fiturnya lebih banyak. Kalau biasanya kan cuma template konten plan aja. Di sini ada report insight, terus habis itu ada. Berarti itu kayak paketan gitu ya jadi? jatuhnya Habis ini ada yang Pro Max. maunya ini. Nambah lagi ada yang Pro Nah, Max. yang bikin bedain produk kamu sama orang-orang lain tuh apa? Produkku mungkin kalau orang-orang di produk digital itu kan iming-imingannya kayak ayo jualan produk dengan produk yang sama lah, jualan footage atau enggak template estetik. Kalau aku tuh bener-bener pure sesuai sama niche account aku bikin konten plan sendiri, yang terakhir ini bikin financial tracker juga kayak gitu. Oh, karena emang relate beneran ya sama orang-orang yang butuhin bener-bener pinter sih. Oke, nah main job utama lo itu sekarang jadi influencer atau jadi penjual digital produk atau kayak dua-duanya gue influencer marketing Yes, kayak apapun gue jual di Walaupun gak sikat. apapun gue sikat yang penting di Multi digital talent. kayak demi 3 digit teman-teman gitu. Jadi gimana ya, influencer untuk jadi content creator itu yang ngebuka cabang aku untuk income lain. Jadi bisa dibilang utamanya adalah di content creator ini. Jadi kalau semisal aku pasif content creator, produk digitalku, terus beberapa produk gue juga nggak jalan. Jadi apapun ini pondasinya di content creator itu. Iya sih buat promoin juga kan, Bener, promoin bener, artis, bener. jadinya di akun sendiri. Bener. Followersnya udah banyak juga kan? Ya masih. Di Instagram tuh ada 40-an. Iya 40 ribu tuh kayak orang dikumpulin di stadion bola, tau nggak? Iya. Iya kayaknya tuh ada segitu orang tuh banyak banget. Di TikTok berapa? TikTok 60. 60 tuh kalau disatuin udah jadi 100 ribu. Iya, jadi Udah bisa konsep. kampanye sih kalau ada. Bawa pasukan. Lu udah mau apa nantinya setelah dari produk digital ini kayak nyalek gitu. Tiba-tiba coblos Mindio gitu.
bersama Kota Malang lebih maju. Ngomongin influencer lagi, ada nggak sih tantangan yang kamu hadapin tuh kayak ke brand atau ke influencer gitu, terus solusinya tuh cara nanganinnya gimana? Biasanya sih kalau kolaborasi sama brand itu kan tergantung ya, ada yang ribet, ada ya udah deh ngikut sama persona kakaknya gimana. Tapi yang gak enaknya itu kayak semisal ya briefnya itu harus kayak gini, tet gitu kan. Tapi hasilnya briefnya sepi gitu loh. Jadi dia kayak terlalu kekeh sama pendiriannya gitu loh. Terus kalau udah kayak gitu gimana? Langsung gini kayak gitu nggak? Iya kan? Kan insight ya, kan nggak sesuai kan. Itu gimana tuh kalau misalnya udah kayak coba begini insightnya lebih tinggi, ada brandnya kayak gimana kayak? Tapi ya udahlah maaf ya kak gitu, apa gitu? enggak sih, karena udah aku remind di awal, kak ini aku ada 2 opsi, kalau misal tetap kayak gini kemungkinan viewsnya kecil. Karena kan kebanyakan brand itu sukanya yang telling story yang maksimal 1 menit lah. Nah di aku itu sebenarnya ada beberapa konten yang durasinya di bawah 20 detik itu malah goals gitu loh. Oh, karena orang biasanya nonton tuh dari 5 detik pertama ya? Benar kayak gitu. Jadi sih emang ada tuh beberapa brand yang kayak harus plek ketiplek Iya, gitunya kayak sesuai sama brief. gini. Sedangkan keluar dari kayak personal brandingnya si KOL itu sendiri gitu. Tapi kalau Indosat enggak loh, karena kita percaya dengan persona masing-masing Gimana KOL. pas kita briefing gimana? Ya sesuai lah. Of course. Mari teman-teman KOL yang mau bekerja sama dengan Indosat. Yes, langsung hubungin nomor di bawah. Nomornya Di bawah. 3 gitu. Nomornya 3, jaringannya cepat gitu. Oke, kayak Lanjut. misalnya KOL tadi nih udah pernah kerja sama brand gitu, lu merasa nggak kalau misalnya sebenarnya content creation influencer itu adalah salah satu pintu nih buat Gen Z kalau misalnya mau dapetin penghasilan selain dari kantor gitu atau kayak menjadi pekerjaan utama gitu? Di industri creator ya, influencer lah ya. Sebenarnya banyak opsi, tapi kalau memang lebih dapat kliennya lebih cepat, kasarnya kan sekarang itu banyak yang freelance lah ya. Yes. Nah freelance itu kan kalau nggak branding lah, nggak content creator itu apply di website bla 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 itulah. Oh, Jadi kalau semisal kalian udah punya branding, semisal kontennya terkait desain grafis, ya udah itu kebanyakan malah kliennya yang DM, kak aku mau dong ini. Dia Jadi menarik dia ya? approach, jadi dia approach. Karena dia udah tahu brandingan dia kayak gimana. Oh iya. Jadi iya, bisa iya. dibilang aku yang nggak cari kerja, mereka yang cari aku. Wih. Pengen deh gue. Kayak gini kayak I don't chess gitu kan. Sumpah. They coming on me. Bener-bener pengen juga sebenarnya sih kayak orang aku yang baru mulai banget nih kan pengen, banyak juga teman-teman yang pengen jadi influencer gitu. Ada nggak sih mungkin spill tipis-tipis tipsnya apa yang harus disiapin biar nggak kaget waktu masuki dunia sebagai influencer gitu? Kalau influencer kebanyakan kak, ya udah aku mau famous, mau dapat endorse gitu kan. Yes, Orang-orang bener. kan itu nggak bisa, karena kalau sekarang itu udah banyak banget yang masuk di dunia creator. Jadi kalau cuma sebatas gue cuma mau famous nih atau enggak aku cuma mau dapat endorsan, itu nggak bisa sih, karena kan emang views itu naik turun gitu loh. Jadi Bener-bener. balik lagi sih mindset anjay. Mindset. Jadi mindsetnya itu adalah anggap aja ini nggak usah cari di famousnya atau apapun di endorse, tapi anggap buat sebagai bagian dari investasi ke depan buat mempermudah karir gitu. Oh iya menurutku. iya. Nah berarti Sama ada lagi yang harus siapin. Apa? Internetnya harus cepet Bener. teman-teman. Iya, itu dia. Pakai produknya Tri. Nggak, Banyak. postnya jelek ntar. Percuma kayak udah punya ide ternyata internetnya payah, nggak bisa. Kalau jadi influencer kan kayak harus update story tiap hari, nanti Iya, upload iya. feed, Butuh nyari banget, reference, pasti banget pakai live internet streaming, kan, yes. pakai Tri lah udah jelas kuotanya, hemat, jaringannya cepet teman-teman. Nah, berarti Gitu. tadi skill terpenting yang harus dimiliki setiap orang yang mau mulai sebagai creator atau influencer apa? Pede aja dulu. Pede, bro. Pede. Yo, man. 1 PD, 2 perdana Tri. Gitu ya. Ingat itu harus dicatat Yes, semua teman-teman, tetap nggak boleh Tri. enggak. Nah, Ini apa lagi nih lanjut, bertanya? apa lagi? Dengan meningkatnya tren, kan banyak nih tren sekarang kayak 2 minggu sekali aja tren suka berubah-berubah kan. Kayak gimana tuh biar bisa tetap kayak adaptif, survive gitu supaya kita nggak kalah sama orang. Mungkin kayak kemarin Kaluna aja tuh tren Kaluna kayak mungkin kayak berjuta-juta orang bener. semua update Kaluna kan. Tapi gimana supaya kayak gue nih yang ditonton tentang Kalunanya gitu. Nah dari Kaluna itu kan banyak banget bicarain soal financial trackernya Kaluna. Dari situ kita harus tahu nih baca prospek atau potensi apa. Nah karena aku ngeliat Kaluna itu lagi trending banget, ya udah aku bikinlah produk financial tracker.
Jadi sesuai momen lah, Ih, ada sumpah. kalunanya itu. Dia dapetnya celahnya ya? Kalau kita kan dapetnya ngeluhnya. Ya iyalah kalau dapetnya 300 juta. Iya, bukan generasi Kalau kan sandwich. nggak gini, kalau kan nggak gitu. Kalau kita ngeluhnya aja dulu, cari pembelaan, cari pembelaan. Udah dulu. Update-nya gini nggak kayak, iyalah kalau Luna punya budget 300 juta tabungan, soalnya pakai template dari Mindiu. Gitu. Ah itu mah terlalu lu banget gak sih? Itu terlalu hard selling. hard selling banget Kayak dari sih Mindiu. semua. Nah, sebagai orang awam kayak aku nih, ada nggak sih hal-hal yang jarang orang tahu tentang influencer marketing? Influencer marketing ya itu sih kebanyakan mereka itu cuma taunya hanya sebatas orang yang famous atau enggak cuma dapat Joget-joget doang. endorsan gitu-gitu. Heeh. Nah, tapi sebenarnya untuk menjadi influencer itu bukan sekedar cuman famous ataupun sekedar dapat endorsan, tapi menurutku influencer itu yang gimana caranya kita bisa kasih impact secara nggak langsung sih kayak gitu. Iya benar-benar. Iya Intinya sih, ada pesan yang tersampaikan karena ada gitu ya. ada kata marketingnya Yes, kan. tetap gitu harus kan. promosi. Iya, ya kalau misalnya kayak ya cuma sekedar terkenal itu maksudnya kayak selebgram gitu nggak sih? Benar. Iya, kayak ya joget-joget doa. Sebenarnya joget-joget terus orang suka lip sync nggak salah sih, Nggak as salah. long emang tujuannya cuma pengen famous dan juga kayak buat menghibur orang. Tapi kalau misalnya emang tujuannya mungkin kayak mau Iya, jualan, apalagi ada maka beban nama we sebagai need that marketing marketing. kan kayak gitu. Jadi kalau nggak ada marketing itu susah kan Benar. saingannya gitu. Harus konsisten juga. Nah, rencana kedepannya mau fokus jadi influencer marketing atau mau coba yang lain lagi, hal baru? Tadi kan nyalek. Karena dia Ya, punya jadi 100.000 orang. Dia mau nyalek kan. Udah dapat masukan suara itu. Bikin partai mintok gitu. Ntar join ya. Oke, siap Share teman. aja linknya, share. Jadi kalau dalam jangka pendek ini memang mau fokus di influencer marketing karena banyak banget prospek yang kita lihat orang-orang cuma lihatnya di endorsement atau apapun produk digital, sebenarnya itu luas banget. Benar. Dan kayak mungkin sekarang baju yang aku pakai ini juga bisnis aku sendiri yang baru bangun Oh iya? bulan yang lalu dulu. Promo. Oh, apa tuh namanya tuh? Jadi kalian bisa cek lah di nama Basic gitu. Tuh, Jadi Basic tuh. Blues yang emang marketnya itu anak mahasiswa. Jadi Oh, nggak yang suka sampai dipakai buat 100.000. kuliahan gitu lah ya. Benar, kayak gitu. Oke juga, otaknya udah otak bisnis. Soft selling Iya. lagi. Dia tahu nih kayak, wah ini nonton podcast ya, saya bakal banyak, kita promo gitu. Itu semua di e-commerce-nya ada? Ada. Wow. Tuh, bisa tuh Keren. di e-commerce. Cek ya teman-teman sekarang juga. Betul. Nah, udah tuh sekarang kita disuruh main games. Ya, No gitu gimmick doang. ya teman-teman hari ini. No, Mohon maaf banget, nggak ada kita kayak gimmick. lagi kurang. Yang semangat dong. Oke, Nah. ini kita harus guess the answer. Nih kayak kru akan menampilkan gambar yang harus ditebak. Jadi Yes. dari gambar kita harus menebak kira-kira Tadi TV apakah itu. ini gambar berhubungan dengan clue mengenai istilah dalam dunia digital marketing. Waduh, bukan Kayaknya sih lo gua harus banget bener lagi. semua ya. Kayak ini kayak nilai hidup lo akan dipertanyakan kalau nggak tahu. Kayak, ini Mindy yang jualan digital marketing tapi nggak bisa jawab itu apa, wah parah. Terus Oh, ada terdapat 10 10 gambar yang harus gambar. ditebak oleh talent berarti Banyak ya. juga ya istilahnya. Minimal Ya. minimal lo harus bener 10 berarti. Aduh minimal. Kenapa minimal gila? Paling mentok. Host dan co-host ikut menebak dan meramaikan. Enggak, nomor 4 kita ini Ikut ya. dong, kita udah ada rules ya. Tolong Tapi nanti emang di kita edit belum lihat gambarnya sih sejujurnya. Belum lihat, tapi Oke. boleh coba. Kita Coba, adu coba. skill. Kunci. Kunci Ki. Ki. Itu tangan dia memberikan pendapat opinion itu pemimpin leader. Key opinion leader. Oh. KOL. Apakah Ya, jawabannya benar? Key opinion leader. Ya Wih, elah. smart. Kayaknya lu Wih, berdua yang smart. menang dah, gue nonton aja. Lu yang lain lu nggak jawab. Kita berdua langsung jawab kan. Iya. Wih, smart. Gue gitu kan. gue jelasin gambarnya dah. Next. Ini ada orang nelfon, orang pegang Halo, tangan di pegang pantai, tangan, terus orang ada yang teriak. Bentar, apa nih? CTA, call to action bukan? Call Call to, to oh dia beraksi, action. oh iya bener call to action. Oh iya bener. Ih, pinter, Approve coy. pinter, next. Gue mana paham. Apaan nih istilah yang Ini berkaitan gambar dengan gambar ini? ini apa? Melihat, hah? Bentar, ini agak aneh gak sih? Enggak. Ini apa sih maksudnya? See the future apalah. SEO. SEO, tapi Search SEO? engineering. Oh ya, search engine Optimization. optimization, iya. Bener nggak? Demi Oh, Search engine, oh iya, SEM ya, kita salah. demi ampun gue nggak ngerti apa-apa. Enggak deh, kayaknya ini Jebakan salah buat kreatifnya gua. nggak sih? Coba balik lagi, kita Coba lihat. marketingnya Kita lihat kurang lagi. Marketing Mana dari marketingnya? Itu optimization Ke tuh. sosmed. Ada angka-angkanya nih. Ini dianulir harusnya ya.
gue nggak tahu apa, lu pada kejebak gue. next. Oke, next. Apalah Apa ini? nih bintang Rating. 3? Rating. Red. testimoni. Engagement red. Enggak engagement, enggak ada engagement. Rating sih kata gue. Rating. Red. Testimoni. Tapi masa red doang sih? Testimoni. IR, engagement rate, Apa jawabannya? apa? Ih, aneh banget. Apalah. Aneh banget. Gimana, Deun? Aneh. Coba balik lagi. Minimal gambarnya 3 biar itu bisa Oh, nebak. diklik. Tapi itu kayak klik the star kan. kayak rating. Ini rating ah, parah nih temen-temen nih. Next. Makin nggak paham gue. Istilahnya berkaitan. Sosmed spesialis. sosmed manager. Sosmed Spesial. strategis. Sosmed manager lah. Sosmed Sosmed. strategis kah? Ya, sosmed strategis nih gue. Iya, gak ada yang Ya, benar. Gue SMLM. mulai. Tipis lah ya, tipis. Tadi gue jawabnya apa sih? Sosmed. Sosmed spesialis. Ya mirip lah, spesial sama manajemen. Lah, setengah lah nilai lu. Iya. Lanjut. Lebah. Ini lebah. Bibi, apalah itu? Bentar. Ini lebah. Oh, B2B kah? Business to business? Bukan. Kayaknya iya Bentar, sih. jangan dulu. Kan Lebah. BB. Bener, bisnis to bisnis. Lebah, masa Feeling gue bisnis? sih B2B. Iya, bener. B2B Gue sih, iya setuju sih. sama Windy. B2B, business to business. Coba. Oh, iya. Iya, bisnis. Ih, pinter ya. Gimana sih lu? Ya lebah tuh lebah. Lebah. Gak gitu, kocak. Next. Duit apa ini? Money click. CPR, klik Klik. Hah? CTR, apa sih namanya? Bentar. Terus klik. Money. Ini gambarnya kan terbalik nih, beneran. Kebalik nggak sih? Ngasih tuh giving. Nggak mungkin giving ya. Bentar nih kita bingung. Hah? Sebenarnya ini susah nih. Gue gak ngerti. Gambarnya ngasih duit Iya, sama gitu. klik. Bingung kan kita kan? Oke, lanjut aja. Bentar. Kasih tahu. Apa ini? Payment. Payment sukses. Cetar kan tadi udah kan? Oh iya udah. Payment sukses. Apa sih? Oh, pay per click. Ya, oh ikan. PP. Lu Ya. tahu tapi Pay. Tahu. lu tahu juga. Tahu. Gue nggak tahu. Tapi nggak expect aja gitu kan? Iya. Nggak expect. Istilahnya mereka dengan emoji ini. Campaign. Bukan. Apa itu? Suara. Ngomong. Laptopan. Campaign sosial media. Campaign Campaign. manajemen sosial media. Apa sih? Campaign Oke, strategis. lebih baik kita next langsung jawabannya aja. Gimana teman-teman? Yes Makin ini atau makin no? susah ya levelnya. Iya, benar. Kenapa nggak? Kenapa gue mikirnya campaign ya? gitu loh. Iya, karena ada speak terus sosmed. Bentar. Lanjut. Gue penasaran Campaign sumpah. strategis. Hah? Bisa ada clue nggak sih teman-teman? Boleh Ya, clue boleh dong. kalau friend. Kalau friend, Gimana tapi lu clue-nya gak apa? punya Clue-nya temen. apa sih? Clue-nya apa? Boy. Clue-nya apa? Ada clue dong. Udah langsung next Clue. aja, kata gue langsung next sih. Clue dulu. Clue. 3 Ya kita juga 3 huruf. Iya. Dia tadi A, B, 3 C. 3 huruf. berkaitan dengan emoji ini. Campaign. Oh, user. Kenapa UGC? Enggak. Dari mana UGC-nya? Iya. User generatif content dari mana ya? Agak bingung ya teman-teman ya. Ini emang tim kreatifnya udah mulai malas sebenarnya kayak. Emang timnya nih kurang nih bikin tebak-tebakan nih. Lanjut. Gue gak ngerti semua soalnya. Ini engagement rate nih. Ya nggak sih engagement rate, so tahu. Engagement, Tapi kok oh 3 ya. kata ya? 3 gambar. Salaman ada orang tuh engagement nggak sih? Terus rate. Terus rate. IR. Bentar, tapi gambarnya statistik Deal. Deal. Engagement rate nggak sih? Deal. IR. Salaman. Bentar. Relationship. CRM. Bukan. Hah? Coba next. Relationship. Oh, iya, bener. Wih. Gila, keren. The best. Bener nih kita semua gila. Next. Luar biasa teman-teman. Oke. K indikator. KPI. Performance. KPI ini. I Next. guys, bukan A. KPI. Gue tahu sebenarnya cuma gue diem aja. Gue mau bersalah ngetes lu. Pasti Yaudah, lu. sekarang waktunya dia Iya. deh. Masih ada nggak? Udah ada. Udah habis lagi. Ya, gue mau. Boleh ada bonus tambahan pertanyaan? No. Iya, spesial. Aduh, kayaknya gue main game sendiri lagi deh. Gue ketan bego banget soalnya nggak ada basic Yes, gini-gini. you are. Dari tadi kita yang main ya. Setidaknya gue ngebantu bacain gambarnya. Lu nggak ada contribution at all dari Ya tadi. udah, aku sih sebenarnya kayak cuman kayak iya dikit lagi itu bener. Ya udah Makasih gue buat pulang. bantuannya untuk Makasih Tika. semuanya.
parah. Gimana sih lu bukan bantuin gua? Kok jadi kita yang harus bantuin lah? Lu Oke, yang kita ikut yang bantu salah. gimana sih? Playing Orang victimnya tuh nomor 1 nih kelihatannya. ngajarin gitu, ngajarin. Ayo Tadi dong. kita berusaha ya, dia udah Gua tuh minta. Ya udah, masih gini gimana? deh. Kayak merhatiin kayak HP dia kayak boleh nggak sih kita numpang story gitu nge-tag kita biar Oh, kita mau bikin story dulu kali ya. Bener-bener deh, Boleh, ya kayak udah yuk semangat. bikin dulu. Lu merusak pergaulan minggu. Bentar deh. Kok kayaknya ada notif dari Kenapa? netizen bertanya. Masih ada gimmick ya mama. Oh gitu. Kelihatan kita masih Ada bekerja. Iya, boleh. Boleh. Oke, Makasih langsung kreatif aja. atas ininya, inisiatifnya. Usaha yang berat itu, makasih. Oke, langsung aja nih ya, pertanyaan pertama. Boleh nggak kalau mau buat konten tapi storytellingnya itu buatan AI kayak dari ChatGPT gitu-gitu? Boleh sih, tapi kalau semisal terlalu AI itu jatuhnya kayak kaku gitu kan. Jadi Ya. apapun kalau kalian tetap mau pakai AI tools apapun itu tetap disesuaiin lagi pakai bahasa manusia lagi gitu loh kasarannya. Ternyata dia dulunya pakai AI, satu ChatGPT, abis itu humanize. Dia dulunya AI. Kalau pakai bahasa manusia berarti dari AI-nya bahasa alien yang Bahasa komputer. Karena AI itu coding. bahasanya bahasa kayak Baku banget. yang udah di curhat. Wow, apa itu? Wow. bahasa alien. Bahasa alien. Oh, berarti boleh guys, tapi di-improve lagi jangan dari AI banget Enggak. itu jangan. Ternyata udah pakai AI terus 1000 orangnya pakai AI terus kontennya sama ya. Sama template jadinya. Gak boleh kayak gitu ya teman-teman, harus di-improve gitu. Ya, Intinya betul. gitu. Biar ada ciri khas. Yes. Next, Oke, lanjut yang kedua. Possible nggak buat mahasiswa dapat gaji 2 digit dari influencer marketing? Iya. Possible banget sih. Iyalah gini kayak Banget. lihat gue nih yang belum isunya ini tapi udah kayak gitu. Nah iya, tips and triknya gimana biar bisa dapat 2 digit langsung dalam 1 hari? Waduh, dalam 1 hari amin deh kalau dalam 1 hari. Nyopet sih kalau Nuyul. Dapat minel. Gimana tipsnya biar Kalau 2 digit? intinya kalau untuk 2 digit itu nggak bisa cuma dari satu sumber income. Jadi konsepnya adalah multi income. Jadi ada fixed income, side income sampai passive income dari situ. Ribet banget, mager. Atau orang tuanya harus tajir. Nggak harus aja bisa kok. Terus income-nya nggak boleh satu kan harus 2, berarti dari bapaknya sama ibunya. 2 income tuh. Dari kakek moyang juga. Iya, terus kakek itu 3, om Nah, 4, oh, udah nggak tantenya beres 5, lagi. udah banyak tuh income-nya tuh. Merusak jawaban nih. Jangan dicerna ya jawaban dari dia jadi dia aja. Ya kan waktu ke dia aja. Oke, Lanjut. next. Pertanyaan ketiga. Nah, sebagai konten influencer marketing, pernah nggak beli produk tapi bilangnya endorse, padahal beli sendiri gitu? Pernah, jadi Oh, iya? aku itu beli sendiri kan, man bagus nggak itu? Ah bener endorse nggak gitu, jadi kayak bener-bener divalidasi beneran bagus atau cuman endorse gitu kan, adalah dulu produk hair care gitu kan, tapi emang menurutku bagus. Aku beli, kebetulan nggak lama, sebulan 2 bulan di endorse lah, jadi di make sure dulu sama teman, kebanyakan teman-teman yang tanya itu gitu, beneran di endorse nggak kayak gitu. Tapi kalau pura-pura endorse ini kayaknya buat yang pura-pura endorse deh. Jadi Iya. misalnya gue beli baju nih nama basic nih, gue beli terus gue pura-pura kayak gue di endorse Mindy loh. Walaupun ini baju buat cewek gitu. Padahal nih gue beli sendiri. Pernah gitu nggak? Kan zaman dulu Beli sering tuh produk. zamanan gue SMA kayak sosok orang kayak ngepromosin produk Kayak seolah-olah review- endorse. Review gitu ya. Iya, Jadi aku padahal habis dikasih ini sama ini, Ya, padahal aku- dia beli sendiri. Iya, kayak aku habis dikirimin ini, ya iyalah Oh, dikirim, dibeli masa nggak mama. dikirim kan lu beli. Dibeli gitu. mamanya. Pernah kayak gitu nggak? Enggak sih kalau itu. Bohong, jujur aja nggak apa-apa. Karena produkku ini apa ya, rata-rata template yang digital hubungannya sama Iya. skills gitu loh. Tapi kalau makanan kan ya Beli. beli sendiri. Jarang sih makanan itu. Rata-rata produk Oke itu. oke. Tapi berarti sebenarnya nggak apa-apa ya kan? Fake it Nggak till you apa-apa. make Branding it. Buat awal-awal. Fake it Buat till you make portfolio it gitu nggak kan. sih? Soalnya Kalau kayak wah si ini nge-reviewnya keren Iya, banget. nge-review sambil gitu. jumpalitan gitu. Kayak Sayang banget tuh, effort banget ya. udah kali ya pertanyaannya. Iya, udah sejam kan? Udah lah. Udah sejam. Terima kasih Oke, teman-teman. udah makasih ya nonton. teman-teman. Makasih gak ada gimmicknya. Iya, kita nggak ada gimmick lagi closingannya. Thank you Terima untuk kasih usahanya. Mindy. Thank you. Terima kasih tim semuanya. Bye. Oke, kita pulang. Ya.